Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang self development atau pengembangan diri dan cara membangunnya. Self development atau pengembangan diri adalah upaya individu untuk mengembangkan potensi diri kamu. Individu yang sedang menerapkan pengembangan diri artinya sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Pengembangan diri merupakan suatu upaya individu dalam meningkatkan daya saing hidup. Pengembangan diri akan mengarahkan manusia untuk menciptakan peradaban dan kemajuan dalam kehidupan ke arah yang lebih baik. Pengertian pengembangan pribadi sebagai proses untuk mendapatkan kesadaran diri, mengembangkan bakat dan bercita-cita menuju kehidupan berkualitas tinggi. Kamus Oxford menyarankan bahwa pengembangan diri adalah proses di mana karakter atau kemampuan seseorang dikembangkan secara bertahap. Pengembangan pribadi dalam konteks bisnis melihatnya sebagai proses meningkatkan keterampilan dan meningkatkan jumlah pengalaman yang dimiliki dalam pekerjaan. Pengembangan diri atau self-development adalah segala jenis bentuk aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, bakat, kemampuan, keterampilan, bahkan kualitas hidup agar menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pengembangan diri di sisi lain didefinisikan sebagai melakukan sesuatu untuk meningkatkan diri sendiri, misalnya belajar bahasa baru atau mengikuti kursus, atau juga pelatihan yang relevan dengan profesi. Pengembangan diri bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau memperkenalkan bidang keahlian baru yang mungkin membuat seseorang merasa diberdayakan secara emosional, fisik, atau intelektual. Pengembangan diri secara inheren merupakan bentuk produktivitas. Pengembangan pribadi dapat disimpulkan sebagai proses yang terdiri dari dua tahap. Yang pertama, mencakup tujuan aktualisasi diri konvensional, seperti mengembangkan kesadaran diri dan identitas, memperoleh pengetahuan, keahlian, dan memelihara potensi pribadi. Tahap kedua, kemudian memerlukan transisi kritis untuk menjangkau melampaui diri sendiri, untuk menyebarkan antusiasme kepada masyarakat luas, dan untuk memperkaya pengalaman pribadi tentang orang lain. Dalam pengertian ini, pengembangan pribadi jauh dari pribadi. Pengembangan diri yang lengkap mencakup seluruh sumber daya pribadi dalam diri individu, yaitu yang pertama, kecerdasan pikiran dan kompetensi untuk menambah kearifan, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna dalam menjalani hidup. Yang kedua, watak kepribadian untuk membina budi yang luhur dan perilaku yang baik. Yang ketiga, kemasyarakatan untuk menumbuhkan hubungan baik, hasrat memajukan masyarakat, dan membantu orang lain yang kurang beruntung dalam kehidupan. Yang keempat, untuk memelihara kesehatan jasmani maupun kesejahteraan. Cara membangun self-development adalah tanggung jawab masing-masing individu. Keinginan untuk berkembang hanya akan ada dalam diri sendiri. Ini dia, beberapa cara ini mungkin bisa diterapkan untuk memulai perihal pengembangan diri atau self-development. Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri. Kesadaran diri akan membuat kamu memperoleh kebahagiaan yang sejati, karena dengan kesadaran diri, kamu dapat membangun kehidupan sesuai dengan bakat dan potensi yang kamu miliki, serta berpijak dari diri pribadi yang sebenarnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan terus-menerus. Sebaiknya secara sistematis meningkatkan kemampuan dan kompetensi secara terus-menerus, tetapkan bidang atau keahlian yang akan ditekuni dan dikembangkan. Disesuaikan dengan pencapaian tujuan hidup, maka lanjutkan dengan belajar dan meningkatkan kemampuan ke level yang lebih tinggi. Yang ketiga, memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam hidup, kamu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu, karena hampir semua waktu yang kamu miliki akan tercurah untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup. Yang keempat, membangun relasi dengan bersosialisasi. Relationship, sebagaimana kita tahu, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi hubungan dengan orang lain akan dapat membantu ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain dapat menyeret seseorang menuju kegagalan. Yang kelima, tidak gentar menerima kritikan.
Seseorang yang senantiasa mengembangkan diri tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi keadaan sesulit apapun, karena dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Dia memiliki keyakinan sekaligus keterampilan interpersonal untuk menerima segala pemberian dari alam. Contoh self-development, salah satu contohnya adalah keluar dari zona nyaman, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa contoh self-development adalah sebagai berikut. Melakukan self-development dengan meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan diri dengan mengenal, menerima, dan memahami diri sendiri. Apa sih pentingnya self-development? Nah, jadi pentingnya self-development adalah untuk meningkatkan keterampilan. Pengembangan diri dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam berbagai bidang, baik profesional maupun pribadi. Hal ini dapat membuka peluang karir baru, meningkatkan kinerja kerja, serta memperluas jaringan relasi. Bagaimana Mbak jika saya mengembangkan diri saya dan orang lain? Oke, pertumbuhan pribadi bisa datang dalam berbagai bentuk. Mengetahui nilai-nilai pribadi kamu dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai tersebut adalah awal yang baik. Tumbuh sebagai pribadi mungkin juga terlihat seperti menunjukkan rasa sayang pada diri sendiri, belajar menetapkan batasan, atau menjelajahi aktivitas baru. Apa yang mendorong peningkatan diri dan pengembangan pribadi? Oke, penjelasannya seperti ini. Peningkatan diri dan pengembangan pribadi didorong oleh berbagai faktor. Motivasi, rasa ingin tahu, keinginan untuk berkembang, menetapkan tujuan, belajar dari pengalaman, mencari tantangan baru, dan mempertahankan pola pikir positif. Semuanya memainkan peran penting dalam mendorong seseorang menuju perbaikan diri. Oh ya Mbak, kenapa self-development itu penting? Nah, jadi self-development adalah salah satu poin penting dalam mengembangkan kualitas diri. Self-development atau bisa disebut dengan pengembangan diri merupakan cara seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengembangkan bakat, potensi, keterampilan, serta kemampuan yang dimiliki. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya dulu silahkan. Sudah, terima kasih. Untuk kamu yang baru gabung dan melihat video saya ini yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu silahkan karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk dinyalakan juga tombol loncengnya, supaya kamu dapat notifikasi video-video terbaru saya berikutnya. Dan jangan lupa untuk di-share link video ini sebanyak-banyaknya ke teman terdekat kalian ataupun ke sosial media kalian ya. Terima kasih. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye bye.